Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak, yang merupakan kumpulan akhlak-akhlak yang terpuji yang ada di dalam syariat agama kita yang mulia ini. Pada pertemuan yang lalu kalau saya tidak salah masih yang berkaitan dengan huruf H ya, husnuzan al-hikmah. Sekarang masih juga berkaitan dengan huruf H, yaitu akhlak al-hilmu. Al-hilmu. Ada ayat dalam Al-Quran, innahu la'awwahun halim. Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah hamba yang awwah, senantiasa bertaubat, dan halim. Ya, ada sifat halim itu. Kemudian juga Allah Ta'ala mensifati Nabi Ismail. Kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan adanya seorang anak yang halim. Nah ini. Sifat ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat yang sangat terpuji di dalam agama kita. Karenanya ya, hendaknya kita berusaha meraih akhlak ini dengan baik. Apa itu halim, Bapak Ibu? Ini bahasa Arab ya. Al-hilm. Juga Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan mempelajari. Ya. Dengan belajar. Ilmu itu dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sesungguhnya hilm itu adalah dengan berusaha menjadi hilm. Ini juga ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa itu hilm? Sifat hilm ini, syukran jazakallah khairan Pak, adalah sifat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Di sini apa? Kata beliau, al-hilmu adalah dabtun nafsi an hayjanil ghadab, mengontrol diri dari amarah yang meluap-luap. Jadi apa ya? Kemampuan diri menahan rasa marah. Ketika kita mampu meluapkan amarah itu. Nah itu. Kalau bedanya dengan sabar, sabar memang dia nggak mampu. Ya, dia udah sabar. Tapi kalau al-hilm, seorang atasan marah kepada bawahannya, dia mampu meluapkan amarahnya, tapi dia tidak meluapkannya dengan marah. Padahal dia mampu. Nah, ini namanya al-hilm. Sifat ini sifat yang sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau juga ada yang mengatakan wakilahu at-tuma'ninatu 'inda suratil ghadab. Yani mampu menahan diri, mengelola emosi, ya, mengelola jiwa dengan tenang ketika rasa marah itu datang. Ya. Atau wakila ta'khiru mukafa'atil zalim. Atau menunda membalas kezaliman orang lain kepada kita. Jadi kita menunda, jadi tenang, enggak langsung emosi begitu. Ya. Saya tidak tahu istilah yang tepat di orang Indonesia apa Pak kira-kira ini. Satu kata. Selain sabar. Apa ya? Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan lemah lembut.
Allah alam apakah ini tepat ya bahasanya. Tapi kalau secara bahasa Arab artinya dhabtun nafs. Mengontrol, mengelola hati, menahan diri ya dari rasa marah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an bagaimana motivasi di dalam Al-Qur'an tentang sifat ini. Yang pertama ada ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah taala sebutkan yang merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sulit. Nah ini dia. Wal kadhiminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarahnya. Ternyata ikhwan di antara ciri sifat orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala adalah ini sifat ini. Dia mampu menahan dirinya dari rasa amarah yang meluap-luap. Ya, dan dia tidak melampiaskannya. Dia menahan dirinya. Nah, kemudian wal'afina 'anil nas, bahkan memaafkan. Kemudian Allah taala akhiri wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya apa yang dimaksud dengan wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas ya. Kata beliau la ya'maluna ghadabahum binnas. Ia tidak melampiaskan amarahnya kepada manusia. Bal yakuffuna anhum syarrahum. Tapi dia menahan dirinya dari berbuat buruk kepada orang lain. Ya. Wa yahtasibuna dzalika 'indallahi 'azza wa jalla, dan dia berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu. Nah ini sebetulnya bedanya ya Pak ya. Kita ini setiap beramal ada dua. Awal dan akhirnya. Ya, motivasi pertama kita ketika melakukan kebaikan seperti menahan marah ini adalah yang pertama adalah iman. Kemudian di ujungnya adalah ihtisab. Berharap pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita dapati Nabi SAW beberapa kali bersabda tentang suatu amalan. Beliau selalu mengatakan imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Pernah dengar ya Pak ya? Siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, Allah masukkan ke dalam surga. Atau Allah ampuni dosa-dosanya. Kata para ulama ini adalah pintu pertama dan pintu akhir. Setiap kita mentaati Allah seperti sholat subuh ini Pak. Apa yang pertama kali harus hadir dalam hati kita? Adalah mengimani ini adalah perintah Allah. Itu bedanya Pak ya. Ada orang yang melaksanakan perintah sekadar kebiasaan. Jilbab misalnya. Iya karena udah banyak pakai jilbab. Seluruh kantor, tetangga, kiri kanan pakai jilbab. Ya udah kita pakai jilbab deh. Kita sholat berjamaah, ikut pengajian. Ya karena ya sudah rutin. Nah ini penting selalu menghadirkan niat Pak. Apa niat kita setiap kita melakukan perintah Allah? Adalah mengimaninya. Itu penting. Kalau nggak bisa tuh. Nggak dapat pahala Pak. Dia mengimani bahwa itu perintah. Dia mengimani bahwa itu adalah perintah Rabb-nya. Dan dia sebagai hamba melaksanakan perintah itu. Dia mengimani bahwa itu perintah datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Beda sama orang yang sekadar melakukan karena rutinitas Pak. Nah, kemudian wahtisaban. Apa artinya wahtisaban? Berharap pahala. Ya, kita berwudu Pak. Ada harap bahwasanya ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW berwudu, kita berharap ada pahala. Misalnya kata Nabi, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah SWT. Nah ini ikhwan a'azah. Sama seperti kita duduk di majelis ilmu. Kita mengimani bahwasanya ini adalah perintah Allah untuk menuntut ilmu. Kemudian kita berharap pahala dari duduknya kita di sini. Ada kebaikan, ada ganjaran, ada pahala yang Allah Ta'ala siapkan kepada kita. Maka Masya Allah. Ya. Sama dengan ini. Juga ketika kita menahan marah, maka kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwani a'azzani Allahu wa iyyakum. Ada sebuah kisah, saya lupa di mana saya pernah baca ya. Ada seorang budak di zaman salaf dulu. Tidak sengaja Pak menumpahkan air panas Pak. Bayangkan kalau bapak-bapak punya pembantu di rumah. Nah, tapi ini tidak bisa disamakan ya.
Zaman dulu budak itu betul-betul dimiliki, Pak. Dia aset, dia properti, dia nggak bisa membebaskan dirinya. Apa dia tidak bisa lepas kecuali dia membebaskan dirinya. Bahkan Muhammad kalau dia budak wanita boleh dicampuri, namanya milik kita, ya kan? Nah itu. Tapi Islam ya memerintahkan kita untuk membebaskan budak. Ya. Ketika dia, wah air panas, bayangkan. Ketika mau marah, sang budak ini seorang juga, ya mungkin dia pernah mendengar ayat ini. Lalu beliau membaca ini, wal kadhiminal ghaidha. Sang budak, sang tuan yang ketika mau marah dia, iya, nggak boleh. Orang yang mampu menahan amarahnya, jangan marah bos, kira-kira gitu. Ya. Bahkan dia lanjutkan, wal afina anin nas. Ini yang derajat yang selanjutnya. Ada orang Pak, dia tidak membalas tapi hatinya kesel. Ya. Dia menyimpan amarah. Ya. Nah, tapi orang yang paling baik bukan hanya menahan marah, tapi dia memaafkan. Ya. Sebetulnya Bapak, kita ini para suami yang sebetulnya yang paling layak mengamalkan sifat ini, Pak. Karena kita ini pemimpin di dalam rumah, Pak. Ya, kepemimpinan tertinggi di rumah adalah kita, Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan, akhlak seorang laki-laki itu dilihat dari rumahnya. Sebaik-baik laki-laki, kata Nabi, yang paling baik hilmnya di tengah. Sifat ini paling bisa kita terapkan di rumah kita, Pak. Ketika kita melihat kesalahan istri dan kesalahan anak-anak kita. Mereka mungkin melakukan kesalahan yang fatal, Pak. Kita pemimpin, Pak. Istri kita cukup dengan kita mengatakan anti taliqah. Kau tertalak, kau saya talak, selesai Pak. Mereka pulang ke rumah orang tuanya, selesai. Ya, tetapi jika kita bisa bersabar, memaafkan kesalahannya, kesalahan-kesalahan orang dalam juga, itu top. Ya, jadi bukan sekadar menahan marah, tapi lebih dari itu kata Allah, wal afina, memaafkannya. Nah, dan yang paling top lagi Pak, kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ketika dibacakan budak ini, kata tuannya mengatakan, oke, saya ingin berbuat baik kepadamu. Jadi tadi tidak marah, lalu kemudian memaafkannya. Bahkan berbuat baik, Pak, ini yang paling susah ini. Berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, Pak. Lalu dia katakan, hari ini kau saya bebaskan sebagai seorang budak. Kau hari ini saya merdekakan dari perbudakan. Masya Allah, lihat bagaimana indahnya akhlak seorang laki-laki. Nah, ini bapak bisa diterapkan di kantor, Pak. Kalau bos marah, bacakan ayat ini. Buat bos, wal kadhiminal ghaidh. Wal afina anin nas. Nah, tapi kalau istri-istri dengar ini, Pak, wah ini dibacakan terus nih, Pak. Mas, wal kadhiminal ghaidh. Oh iya. Wal afina anin nas. Oh iya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo kita ke mall, saya belanja apa yang kau sukai. Untung istri nggak hadir ya, jadi nggak baca ayat ini. Baik. Juga dalam Al-Quran hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Allah Ta'ala sebutkan khudhil afwah wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya ini Pak ya. Kata Allah Subhanahu maafkan orang. Ya. Wa'mur bil urfi, perintahkan yang baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Apa itu bodoh maksudnya Pak? Orang yang tidak berakal. Kadang-kadang kita temui ada orang Pak, ketika mengucapkan sesuatu kadang-kadang asal ngomong, gak dipikirkan. Dia berbicara tanpa ilmu. Nah yang begini kata Allah, wa'arid anil jahilin. Energi kita habis Pak menghadapi orang-orang yang seperti ini. Seperti di medsos, kadang-kadang kita ketemu orang yang ya udah hilang. Kita berpaling dari mereka. Tapi apa kata Allah? Ini salah satu akhlak yang baik. Ya, memaafkan mereka, kemudian ucapkan kalimat yang baik kepada dia, lalu kemudian kalau tetap melakukannya, baru kata Allah kita berpaling dari mereka, jangan dilayani. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla mensifati sebagian nabi-nabinya dengan sifat ini, seperti Nabi Ismail kata Allah, wabasyarnahu bigulamin halim. Yaqulu Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ini beliau mengatakan, waqad intawat al-bisyarah ala thalatha.
Di sini kata beliau Allah Ta'ala memberikan 3 kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat bigulamin halim. Kita tahu Nabi Ibrahim gak punya anak. Ya, lama baru punya anak. Ya, tapi Allah Ta'ala kabarkan kepada dia akan ada anakmu nanti. Dan anakmu ini memiliki sifat gulamin halim. Nah, Ibnu Taimiyah katakan ayat ini mengandung 3 kabar gembira. Yang pertama, annal walada gulamun zakarun. Anaknya adalah seorang laki-laki. Namanya gulam. Gulam itu anak pemuda. Ya sekitar 10 sampai 15 tahun namanya gulam. Ya gulam, nah itu. Kira-kira bukan balita tapi juga bukan dewasa banget. Ya kalau kita istilah apa kita? Remaja mungkin. Bocil. Oh bukan ya. Yang kedua, wa annahu yablugul hilm. Dia akan balik ya. Ini usia balik Pak. Awal-awal balik. Ya, SMP lah ya. Anakmu ini makanya ini akan balik. Kemudian yang ketiga, wa annahu yakunu halima. Dan dia akan memiliki sifat halim. Kapan Pak terbukti sifat halim ini? Ketika Nabi Ibrahim mengutarakan niatnya untuk menyembelihnya. Ya kan? Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, aku akan sabar. Silahkan if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayahku. Insyaallah, dia menjawab insyaallah. Insyaallah. Sebagian ulama mengatakan seandainya dia tidak menjawabkan insyaallah, pada saat ayahnya sudah mengeluarkan pisau dia akan berontak. Maka ini pentingnya kita mengucapkan insyaallah. Ya, insyaallah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Maka ini diantara sifat yang dimiliki Nabi Ibrahim. Juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim juga disebut inna Ibrahim la'awwahun halim. Ini sifatnya beliau. Atau juga inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Ya. Ini juga sifat beberapa kali kita dapati Nabi Ibrahim memiliki sifat yang mulia ini. Ini sifat bisa menahan diri dari amarahnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an Allah taala sebutkan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Jika ada orang yang berbuat buruk kepadamu, tolaklah dengan sesuatu yang lebih baik. Maka kalau engkau berlemah lembut kepada orang yang menzalimimu, kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba kata Allah, orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Tiba-tiba dia seperti teman yang sangat dekat, penolong yang sangat dekat. Lihat ikhwan, di sini jika ada orang yang berbuat buruk kepada kita lalu kita membalasnya dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadikan orang yang bermusuhan dengan kita, akan menjadikan dia dengan teman dekat kita, muncul rasa cinta antara dia dengan diri kita. Kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kasih hadiah Pak. Ya, kasih hadiah. Maka ya seperti ada seorang sahabat, kalau nggak salah Sofwan bin Umayyah, saya lupa, masuk Islam di waktu Fathu Mekah. Ya. Apa yang disebut Nabi ketika perang Hunain dikasih hadiah 100 ekor onta. Habis itu dikasih lagi terus sampai kata beliau Nabi SAW orang yang paling saya benci kemudian berubah menjadi orang yang paling saya cintai. Jadi makanya hadiah Pak ya. Taib ini jadi akhlak Islam mengajarkan kita nih. Jadi tolaklah keburukan dengan kebaikan. Kata Allah, maka orang yang tadinya ada permusuhan, maka itu akan menjadikan hatinya berlemah lembut kepada kita. Itu kaidah yang agung Pak ya. Jadi kalau ada orang berbuat tetangga melakukan kezaliman kepada kita, jangan dilawan. Terus kasih hadiah. Dia pindah. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Naam. Itu dari apa namanya?
Lihat, Ibnu Abbas menafsirkan ayat tadi, idfa billati ahsan. Afwan. Apa kata Allah dalam ayat itu? Ketika selesai ini, kata Allah, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang sabar. Tuh lihat nih. Yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. "Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidaklah orang yang bisa melakukan itu, kata Allah, kecuali ia akan mendapatkan pahala, bagian pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia maupun di akhirat. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, ikhwah, kata beliau, amarallahul mu'minina bis sabri 'indal ghadab. Di ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita orang-orang beriman, Pak, bersabar ketika kita marah. Wal hilmu 'indal jahli, berlemah lembut kepada orang bodoh. Wal 'afu 'indal isa'ah, memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Fa idza fa'alu dzalika asamahumullahu minasyaitan. Kata Ibnu Abbas, kalau dia mampu melakukan itu, Allah menjaga dia dari syaitan. Karena Nabi mengatakan al-ghadabu minasyaitan. Syaitan itu apa? Marah itu dari syaitan. Ya, syaitan itu dari mana, Pak? Dari api. Maka padamkanlah marah dengan air. Kita disuruh berwudu kalau marah, Pak. Ya. Disuruh mandi. Ya. Wa khada'a lahum aduwwuhum ka'annahu waliyum. Dan Allah Ta'ala akan menundukkan musuh-musuh mereka dengan menundukkannya menjadi teman yang baik. Coba lihat ya. Ini keajaiban sifat lemah lembut, Pak. Musuh yang tadinya keras sama kita akan berlemah lembut kepada kita semua. Dengan apa? Berbuat baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita tentu pernah marah, Pak. Bahkan terkadang kita mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Saya beberapa kali ngeliat orang di jalan, Pak, emosi. Serempet ini, serempet itu, hanya klakson ini. Emosi, Pak, sampai teriak-teriak. Ya, karena saya naik motor, Pak, ya, kalau di jalan. Maka sifat marah ini memang tabiat manusia. Salasun muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan agama kita. Dunia dan agama kita, ya. Apa itu? Diantaranya adalah wahawan muttaba, emosi, hawa nafsu yang dituruti. Ya, wasyuhun muta', pelit yang diperturutkan. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsi, seorang yang merasa bangga, ujub dengan dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama ana bashar, aku ini manusia. Kadang aku marah, kata Nabi SAW. Kama yardal basyaru arda, aku kadang redha, bisa senang sebagaimana juga manusia senang. Arda kama yardal bashar wa aghdabu kama yaghdabul bashar, dan aku juga bisa marah sebagaimana manusia marah. Ya. Jadi hati-hati ikhwan, sifat ini adalah sifat yang sering ditunggangi setan. Ini pintu masuk setan, Pak. Ketika rasa marah ini muncul, Anda buka, maka setan akan ibarat bara api, dia akan mengompori. Ya. Ya, sehingga ini akan merusak agama kita. Sampai-sampai, Bapak, Nabi SAW mengatakan, la taqdab. La taqdab 2 kali. Falakal jannah. Kau akan masuk surga. Ada seorang laki-laki minta, ya Rasulullah, nasihati saya. Nasihat Nabi cuma 1, Pak. Jangan marah. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, akar dosa itu 3, Pak. Akarnya dosa ada 3. Yang pertama, apa kata beliau? Ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Bergantungnya hati kepada selain Allah. Itu akarnya dosa. Nah, puncaknya ini adalah apa? Syirik. Nah, yang kedua adalah ta'atu quwwatul ghadabiyah, menuruti kekuatan amarah, angkara murka ini. Nah, puncaknya apa kira-kira, Pak? Pembunuhan, kezaliman. Zalim, tapi pun diantara bentuk kezaliman yang tertinggi adalah apa? Pembunuhan. Kemudian yang ketiga apa? Ta'atus quwwatus syahwaniyah, mengikuti hawa nafsu syahwat, Pak. 3 akar dosa ini, Pak, ya. Puncaknya apa, Pak? Kalau ini syahwat, berzina. Nah, 3 dosa ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan mereka dalam surah Al-Furqan, itu ayat-ayat terakhir, Pak. Allah puji sifat-sifat orang-orang yang bertakwa.
Di antara mereka adalah mereka yang tidak berdoa menyembah kepada selain Allah. Syirik, ini tadi dosa pertama. Wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Tidak membunuh. Kemudian yang ketiga, wala yaznuna, mereka tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan itu maka akan mendapatkan dosa azab yang pedih. 3 dosa ini dikumpulkan dalam satu ayat, Pak. Kenapa cuma 3 dosa ini? Kata para ulama, karena dia adalah puncak dari 3 akar dosa. 3 akar dosa apa tadi, Pak? Ketika hati bergantung kepada selain Allah. Maka puncaknya adalah syirik, kedukun, ke ini, ke itu. Ya, sesajen, macam-macam ini. Karena hati nggak bergantung kepada Allah. Kemudian ini Pak, mengikuti amarah. Itu Pak ya. Jadi akarnya dosa itu Pak, hati-hati Pak. Makanya benar kata Nabi, kalau kau mampu membunuh akar ini, kekuatan, la taqdab, jangan marah. Maka sungguh banyak kebaikan yang akan kita raih. Maka bahkan Nabi mengatakan surga akan engkau akan masuk surga karena itu. Jadi kelihatannya seperti kok nggak marah ya? Karena kalau kita sudah nggak marah Pak, banyak kebaikan. Ya, apa kita menutup pintu dosa kezoliman, Pak? Ya, dari mana kita sering menzolimi orang, menzolimi tetangga, zolimi ini? Karena marah, Pak. Nah, kalau kita bisa mengelolanya, menahan diri, maka banyak pintu-pintu keburukan yang tertutup dari kita. Oleh karena yang hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi lihat Nabi SAW mengatakan, "Aghdabu," saya marah, sebagaimana juga manusia bisa marah. Nah, cuman kita selalu berusaha melawan, Pak. Melawan hawa nafsu kita, mampu meredam amarah, ya, karena tentu semuanya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, hadirin, sekarang dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Nabi, mari kita lihat Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis tadi itu saya sebutkan, la taqdab, jangan marah, ya. Kemudian juga ada Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat bergulat. Seperti siapa itu si Khabib itu. Itu bukan orang kuat Pak. Yang bisa menangkap hebat bertinju seperti Muhammad Ali. Ya, itu bukan orang kuat kata Nabi SAW. Kekuatan tidak diukur dari itu. Tapi apa kata Nabi? Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika amarah itu datang. Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika amarah datang. Nah, inilah kekuatan yang terpuji Pak. Dan inilah orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak semua dimiliki oleh orang banyak. Ya, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan hadis ini yaitu orang yang kuat dalam arti yang sebenarnya adalah, kata beliau, orang yang mampu menahan diri ketika kemarahannya sedang bergejolak. Dan dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Ya. Jadi Nabi SAW membawa kekuatan fisik kepada kekuatan batin. Jadi kekuatan itu bukan pada fisik satunya, tapi kekuatan batin. Ya. Maka barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, maka ia telah mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan musuhnya yang paling berbahaya. Siapa itu? Hawa nafsunya. Itu yang paling. Makanya Bapak, Nabi SAW dulu seorang Nabi dari kalangan Bani Israel kan, dia mengajak perang. Ya, mengajak perang. Tapi dia tahu Bani Israel ini susah diajak perang. Ya, awalnya yang ikut perang 100.000 kalau nggak salah. Awalnya mereka minta kepada nabinya, ya wahai Nabi, kenapa kami tidak berjihad? Ya, kata Jabini, jangan sampai turun ayat perintah perang kalian tidak mau. Mereka nuntut, ayo kita perang. Nah, ya. Mereka dizolimi kan. Ketika ayat turun perang Pak, ternyata betul Pak, sebagian besar berpaling. Akhirnya yang ikut perang hanya sedikit. Nah, di tengah jalan begitu juga. Akhirnya Pak, di tengah jalan mereka melewati suatu sungai. Mereka kehausan dalam perjalanan. Maka Nabi ini mengatakan jangan ada yang mengambil minum. Kecuali yang cukup hanya apa itu? Apa namanya ini Pak? Satu ini saja. Nah, disebutkan Pak, mereka hampir sebagian tidak bisa menahan diri. Mereka minum, padahal Nabi mengatakan hanya segini.
Maka yang minum banyak ini disuruh pulang kalian. Yang betul-betul hanya minum itu yang ya. Dan banyak lagi ujian. Coba lihat, ternyata Nabi ini sedang memilih pasukan yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Inilah yang kuat. Ya, sampai disebutkan Pak, sampai tersisa hanya 300. Sama dengan perang Badar. 300 sekian orang. Dari 100.000, 70.000 sampai segitu. Dan inilah yang mampu mengalahkan musuh ini kata dalam Al-Quran. Nah inilah kekuatan sebetulnya Pak. Kekuatan bukan dengan otot, tapi orang yang mampu menahan. Dan inilah musuh yang paling besar Pak. Musuh seseorang itu adalah mengalahkan, mengontrol hawa nafsu. Ini musuh yang paling berbahaya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada hadis Nabi, ini gembiralah Pak. Nabi SAW mengatakan man kathama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu. Siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu melampiaskannya. Itu Pak. Apa kata Nabi SAW? Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka Allah Ta'ala akan memanggilnya, makna di sini membanggakannya. Allah panggil kita di hari kiamat, maksudnya dibanggakan di seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Kemudian apa yang Allah Ta'ala katakan? Hatta yukhayyarahu atau yukhayyirahu Allahu minal huri ma sya'. Lalu Allah Ta'ala memilihkan, membiarkannya, membebaskannya, memilih wanita bidadari yang ia sukai. Iya. Masya Allah Pak. Ya, kira-kira kenapa Pak? Inilah kaidah dalam agama kita. Al-jins, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Ya. Orang yang di dunia yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka di hari kiamat Allah Ta'ala bebaskan dia melampiaskan hawa nafsunya. Tapi terhormat. Dengan apa? Dengan para bidadari. Dan bidadari di surga disebut dengan hurun ain. Kecantikan yang amat sangat cantik. Ya, jadi Bapak setiap mau marah, hadirkan. Ya, bayangkan kecantikan bidadari di surga. Allah Ta'ala bebas. Pilih bro, kira-kira. Nah ini orang. Tapi di sini syaratnya orang yang mampu menahan amarah dan mampu melaksanakan amarah itu. Baik, hadirin belakang Allah. Oh iya, Nabi SAW mengatakan yang di belakang saya setelah imam kan, ketika imam dia mengatakan liyaliyani minkum ulul ahlam. Hendaklah orang yang di belakang saya adalah laki-laki yang ahlam, dewasa. Nah, kenapa Bapak dewasa disebut dengan ahlam? Ya, dari kata halim ini. Karena Bapak-bapak kata para ulama, ya, orang yang marah itu sifat ini adalah sifat yang menggabungkan antara kelapangan hati dan kedewasaan, kemampuan berpikir yang baik. Apa ya? Kematangan akal. Karena orang yang suka marah-marah itu sebetulnya akalnya pendek, Pak. Dia enggak, ya itulah. Jadi orang yang berakal, orang yang bijak, makanya orang yang punya akal dewasa, itu adalah orang yang mampu menahan marahnya. Maka Nabi SAW menyebut orang dewasa adalah dengan kata halim ini. Ulul ahlam. Yang memiliki sifat halim. Maknanya akalnya dewasa. Nah, jadi Pak, sifat ini, ikhwa, a'azzani Allah wa iyyakum, tidaklah ada, kata Nabi SAW, kecuali orang yang mengumpulkan dua. Berbesar hati, jiwanya lapang, nggak sempit Pak. Nah, kemudian yang kedua, akalnya dewasa, berakal sehat. Inilah dua. Makanya sifat ini masya Allah Pak. Makanya Nabi SAW pernah ada seorang sahabat, Bapak Ibu, dipuji-puji oleh Nabi, namanya Al-Ashaj. Apa kata Nabi? Khaslataini fika. Ada dua sifat yang kau miliki, yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Kata sahabatnya, apa itu? Al-hilmu wal-anat. Yaitu sifat hilmu, menahan marah, wal-anat. Anat itu tidak tergesa-gesa ketika melakukan sesuatu. Ya, ini dua sifat yang Nabi katakan, dua sifat ini ikhwah, Allah dan Rasulnya mencintai sifat ini. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah sifat ini aku yang mengusahakan atau dari Allah yang... Kata Nabi, ini adalah Allah Azza wa Jalla. Jabalakallah. Maka dia memuji Allah. Jadi ini sifat yang dicintai ikhwan. Baik ikhwan ya azani Allah wa ikum. Ini jadi sifat ini Pak adalah orang yang
Ya, tidaklah memiliki sifat ini kecuali orang yang hatinya besar, berjiwa besar, dan juga memiliki akal yang sempurna, kedewasaan berpikir yang sangat matang. Itulah, makanya kalau Anda ingin melihat menjadikan seorang pemimpin, Pak, pilih pemimpin yang tidak mudah marah dan emosian. Bukan yang suka meledak-ledak. Ya. Maka pemimpin yang hebat biasanya begitu, Pak. Orang yang mampu menahan, mengendalikan amarahnya. Ya, tapi kalau sedikit-sedikit marah, ya, kemudian di depan rapat selalu emosi, marah. Walaupun dia memang mampu melakukan, ini atasan melakukan kesalahan, bawahan melakukan kesalahan, tapi dia mampu menahan dirinya, dan inilah berarti orang yang memiliki jiwa yang sangat besar. Taib, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, ada perkataan salaf mungkin saya nggak perlu bacakan, Bapak-bapak, karena banyak ini. Bagaimana seperti perkataan Umar ibn Khattab satu saja, Pak, ya. Ya, kata beliau, ta'allamul ilma. Ya, belajarilah ilmu, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilm. Dan pelajarilah ya ilmu tentang hilmu ini. Kita perlu. Nah, sekarang contoh-contohnya saja, ikhwah azani Allah wa iyyakum. Bagaimana penerapannya? Contoh yaitu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali contoh-contohnya, Pak. Bagaimana sifat ini beliau? Di antaranya kata beliau di sini, Pak, adalah ada seorang Arab Badui. Nah, Arab Badui itu, Pak, Arab yang tinggal di perkampungan, Pak. Arab gunung, Pak. Badawi. Mereka itu nomaden. Mereka biasanya tidak punya adab dan akhlak, suka berteriak-teriak. Ya, makanya Nabi SAW sering berlapang dada terhadap mereka ini. Kadang Nabi khutbah terus diinterupsi, ya Rasulullah, gitu. Kadang-kadang bukan disebut ya Rasul, ya Muhammad. Ya. Banyak sekali kisah-kisah dalam ketika Bapak dengar hadis ja'a a'rabiyun. A'rabiyun itu artinya Arab kampung, Pak. Nah, itu. Nah, ini Nabi sering berlapang dada terhadap mereka ini. Ya, nah, di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di sebuah pasar, Nabi SAW rida itu apa ya, kayak semacam surban atau selendang yang kasar, Pak. Ya, jabzatan syadida, yang kasar. Tiba-tiba dari arah belakang, ini Anas bin Malik meriwayatkan kita ini. Aku berjalan bersama Nabi SAW. Tiba-tiba fa'adrakahu a'rabiyun. Ada seorang Arab dari belakang menarik surbannya Nabi. Saking kerasnya, kata Anas bin Malik, kan saya melihat ada bekas tarikan itu di leher Nabi. Yaitu bekas tarikannya, apa bekasnya, Pak? Apa itu? Di kulitnya Nabi itu bekas, saking kuatnya ditarik. Karena kainnya kasar, Pak. Karena kainnya kasar, kalau dari sutra nggak bakal bekas, Pak. Kain kasar ditarik dari belakang, sampai kata aku bisa melihat di pundak dan lehernya Nabi ada bekas tarikan itu. Sudah ditarik dari arah belakang, orang yang ngomong lagi begini, Pak. Ya Muhammad. Oh, itu dia. Itu hadisnya riwayat Bukhari. Ya Muhammad, Muhammad. Sahabat itu, Pak, nggak ada yang manggil namanya ya Muhammad. Apa yang mereka katakan? Ya Rasulullah. Ini ada, Pak. Beda dengan kaum Bani Israel. Ya Musa, ya Musa. Ada dalam ayat banyak sekali, surah Al-Baqarah. Bani Israel kalau manggil nabinya apa? Ya Musa. Ya kan? Kurang ajar kan? Oh, iya. Tapi kalau para sahabat, ya Rasul. Nah, kecuali itu balik. Ya Muhammad. Nah, apa kata dia? Murli mimma lillahi alladhi indak. Berikan harta Allah yang ada pada kamu. Kurang ajar kan, Pak? Harta Allah, ya semua memang harta Allah, Pak. Bayangkan kalau Bapak ada motor, bro, ini kan harta milik Allah. Kamu hanya dititipin, pinjam, ambil, saya ambil. Semua memang milik Allah. Ya. Maka faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi serta merta menengok ke belakang. Kan dari belakang ditarik. Lalu beliau dhahik. Atau itu senyum yang menampakkan gigi. Bukan sekarang senyum di sini disebut dhahika, tertawa, tapi bukan terbahak-bahak. Lihat, Pak, tidak, ini amazing, Pak. Tidak semua kita, mungkin kita, Pak, ada sahabat dekat kita. Di repes pertama pasti kita marah, Pak. Bayangkan kalau tiba-tiba dari belakang ada yang ngambil kopiah kita. Dia menjengguk rambut kita. Pasti kita awalnya marah. Setelah 1 detik, 2, 3 detik, baru kita, oh kamu. Tapi mulai agak kesel dulu tuh. Ya, kalau kita di-prank teman kita misalnya. Nabi tidak, senyum langsung, Pak. Kata Anas, dia langsung senyum. Lalu apa kata beliau? Tsumma amarallahu bi'ati, langsung dikasih itu barang.
Astagfirullah, ini menakjubkan. Ini kisah atau ini akhlak yang menakjubkan. Makanya Pak Ibnul Jauzi mengatakan, siapa yang mencari tahu akhlak Nabi dalam kitab-kitab sejarah, pasti dia cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena masuk akhlaknya itu mukjizat Pak. Ya, makanya sering-sering Pak baca hadis-hadis kayak gini, sehingga kita cinta sama beliau. Jadi akhlaknya itu mukjizat. Ibnu Jauzi mengatakan, siapa yang mempelajari sirah Nabi, dia akan jatuh cinta sama Nabi SAW. Ya, sulit kita dapati orang, padahal dia pemimpin Pak. Bayangkan kepala daerah, jari lagi belusukan, tiba-tiba dari belakang ada yang rampas miliknya. Bro Pak, tolong milih ini. Ya, langsung dikasih. Ini diantara, lihat Nabi tidak marah Pak. Ya. Kemudian juga Pak, ada Nabi SAW, ada orang yang menagih utangnya. Jadi Nabi ternyata Pak, Masya Allah. Ya, awal-awal itu sebelum perang Khaybar, kata Aisyah, kami itu miskin. Kadang-kadang di rumah hanya makan kurma dengan air yang ada di rumah air. Kapan mulai para sahabat mulai agak kenyang? Ketika Khaybar ditaklukkan. Perkampungan Yahudi. Benteng Yahudi ditaklukkan. Itu banyak harta rampasan perang. Nah, Nabi mungkin ada meminjam. Tiba-tiba didatangi orang yang pinjam dan memaki-maki dan mencaci maki Nabi. Para sahabat ingin memberi pelajaran. Ih, kurang ajar. Ini Nabi SAW kok begitu modelnya. Ya betul. Kata Nabi SAW, da'uhu. Biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqala. Orang yang punya hak, dia harus diberi kesempatan bicara. Tuh lihat akhlaknya Nabi. Dia punya hak, dia punya utang sama saya kok. Dia punya piutang sama, dia punya hak bicara. Biarkan dia bicara. Padahal cara menagihnya kurang ajar. Lihat akhlaknya Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minta, yaudah kita bayarkan dia. Nah, cari hewan yang sama dengan hewan. Lalu ternyata datang, ya Rasulullah, tidak ada hewan yang sama, yang ada yang lebih baik. Dari sisi umur, dari sisi gemuk. Kata Nabi, ya kasih dia itu. Kata Nabi SAW, fa inna min khairikum ahsanukum qata'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik mengembalikan pinjaman. Bapak kalau pinjam motor, bensinnya kurang, setengah, ketika kita kembalikan fullin down bensinnya. Itu yang paling terbaik memberikan. Yang penting jangan dipersyaratkan di awal, itu riba namanya Pak. Bro, pinjam motor, bensin penuh ya? Itu nggak boleh, itu riba. Ya, tapi kalau kita meminjam lalu kita mengembalikan dengan sebaik-baik pinjaman, itu bukan riba. Kenapa? Tidak dipersyaratkan. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi. Kemudian juga ikhwani yang juga adalah Nabi SAW pernah ada seorang lagi-lagi Arabi, ya, kencing di tengah masjid Pak. Ya, kencing di tengah masjid. Bayangkan masjid Rasulullah SAW Pak, bukan masjid Al-Huda, masjid Nabawi Pak. Nah, tapi dulu orang Arab begitu Pak, kencing di mana-mana. Ini abad ke-7 Pak, belum ada WC Pak. Jangan bayangkan abad sekarang, abad ke-7. Eropa itu masih belum ada apa-apa. Ketika pasukan Islam menaklukkan Eropa, itu nggak ada yang bisa, pasukan Islam itu tutup mulut semua. Kenapa? Mereka tuh buang air di tengah jalan Pak. Yang Nabi SAW sudah sampaikan beberapa abad sebelumnya. Allah melaknat orang yang kencing di tengah jalan atau di tempat orang berteduh. Harus di tempat yang tidak terlihat dan harus di ini. Dulu orang makanya di Eropa itu baru kenal mandi abad keberapa itu Pak. Nah, kencing. Ya, dan masjid itu kan bukan tehel Pak, masih pasir. Bayangkan ada orang kencing, kita lagi taklim kencing Pak. Waduh. Nah, tapi Nabi mengatakan, para sahabat sudah mau mengasih pelajaran, katanya biarkan dia. Dia lagi kencing, udah biarin. Nabi memberikan pelajaran. Ya, karena orang yang sudah kencing sudah terlanjur Pak. Malah kalau dikejar-kejar dia akan kencingnya kemana-mana. Ya. Kencing, dia akan lari terus. Dan orang yang dimarahi lagi kencing, wah Pak, kita lagi kencing tiba-tiba diketuk-tuk, woi cepat woi, kita pasti emosi Pak. Ya, berapa kali saya kalau antri di kamar mandi, ada orang marah-marah, sabar Pak, emang lagi mau itu. Pasti udah buru-buru juga Pak. Nah, inilah akhlak Nabi Pak. Nabi akan biarkan. Setelah itu dipanggil. Saking bagusnya akhlaknya Nabi Pak. Laki-laki ini mengatakan, ya Allah, berilah rahmat saya dan Muhammad. Jangan kasih rahmat yang lain. Sampai doa-doa begitu, dia mendoakan karena baiknya. Dia melihat yang lain kasar-kasar tadi memukul saya. Kata Nabi, jangan kau sempitkan rahmat Allah yang luas. Kok cuma kita berdua yang kau kasih rahmat.
Nah, lihat. Ya. Nah ini ikhwa a'azzani Allahu wa yakum. Contohnya banyak tapi saya kira ini. Kemudian satu lagi Pak ya, apa yang membantu kita untuk bisa akhlak ini Pak? Ya. Pertama adalah ikhwan mengingat tadzakkuru kasratu hilmullahi 'alal 'abdi. Mengingat-ingat kebaikan Allah kepada kita. Hilmullah, kelembutan Allah. Ya, Allah Ta'ala memiliki nama Al-Halim. Di antara nama Allah adalah Al-Halim. Makanya ada namanya Abdul Halim. Al-Halim adalah nama Allah Azza Jalla. Yang kadang-kadang boleh dipakai juga disandarkan kepada makhluk. Ada nama Allah Pak yang tidak boleh dipakai makhluk. Kecuali dipakai Abdul di depannya. Seperti Ar-Rahman. Ya. Tapi nama-nama yang lain boleh. Seperti Ra'ub, Al-Halim. Ya, nama Allah Ta'ala mensifati Nabi Muhammad dengan bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Itu boleh. Ya. Juga Halim boleh dipakai. Tapi yang kalau ini adalah Abdul Halim. Ya. Allah Ta'ala, ya, kata Allah, annallaha wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah Allah itu maha pengampun dan halim. Ya. Apa bentuk al-halimnya Allah Azza Jalla? Ya, Allah Ta'ala tidak mengazab kita serta-merta, Pak. Bahkan dikasih nikmat yang banyak. Maka ikhwan, diantara cara kita agar tidak mudah marah, ingat kebaikan Allah kepada kita. Makanya Nabi Yusuf ketika diajak berzina, seorang perempuan cantik, apa kata beliau? Ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah. Allah itu baik banget sama saya. Di antara kata para ulama, ini cara tips agar kita tidak mudah terjatuh dalam dosa. Apa ingat kebaikan Allah kepada dirimu? Kata Yusuf, innahu rabbi ahsana maswaya. Allah Rabbku sangat baik memperlakukan saya. Masa saya bermaksiat kepada Allah? Ya, kita ini Pak, kalau ada orang baik sama kita, lalu kita mau mengkhianati dia, gak bakal Pak. Kita, dia baik banget, saya nggak mau. Dia orangnya baik banget sama saya. Lalu kenapa nggak disandarkan kepada Allah juga begitu? Lihat Nabi Yusuf, nggak mau berzina gara-gara apa? Di antaranya adalah dia mengingat kebaikan Allah kepada dirinya. Nikmat Allah yang begitu banyak kepada dirinya. Masa saya bermaksiat kepadanya? Nah, begitu juga ini kata beliau, ketika ya kita mau marah Pak, ya, maka hendaklah kita membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kata Muhammad bin Sa'di, ya, di Ibnihi Urwah, ada seorang salaf Muhammad bin Sa'di, dia berkata kepada anaknya, ya, wa idza ghadifta fanzur ila as-sama'i fawqaka. Kalau kau mau marah, lihat ke atas langit. Wa ilal ardi tahtaka, dan lihat ke bawah. Ya, tsumma azim khaliquhuma, kemudian agungkan pencipta kedua makhluk tadi, langit dan yang bumi. Ya, Allah Ta'ala maha agung, maha besar, nggak boleh kita marah Pak. Ya, Allah Ta'ala sudah baik, halim sama kita. Maka mengingat semua itu, insya Allah kata beliau di sini akan menahan, ini wasilah ya, yang bisa membantu kita agar tidak mudah marah. Kemudian tadzakurus thawabi minallahi lil 'afina 'anil nas. Mengingat dan merenungkan bagaimana besarnya balasan orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Tadi kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menjemput ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa yang Allah siapkan bagi mereka? Di antaranya adalah orang yang mampu menahan. Wal kadhimina wal ghaiz. Juga Nabi SAW mengatakan tadi Pak, ada bidadari yang menunggu kita Pak. Kemudian yang ketiga adalah ar-rahmatu bil jahil, memiliki sifat lembah lembut kepada orang bodoh. Ya. Lihat Anas bin Malik mengatakan, aku waktu kecil saya berkhidmat kepada Nabi 7-9 tahun. Tapi kata Anas bin Malik, gak pernah Nabi mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Bayangkan pembantu Pak. Kita mungkin pembantu 1 bulan pertama gak kita omelin Pak. Lama-lama terus begitu. Tapi lihat Nabi SAW, kata Anas bin Malik, saya 7 tahun sampai 9 tahun saya bersama Nabi jadi pembantunya. Aku gak pernah. Pernah suatu ketika Nabi nyuruh saya. Di depan Nabi apa dia bilang Anas bin Malik? Namanya anak kecil ya, bocil. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia ini yang sejak kecil diserahkan ibunya untuk Nabi SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, wallahi la adhab. Demi Allah saya nggak pergi. Bayangkan kalau Anda punya pembantu, dia bilang demi Allah Pak saya nggak mau Pak.
Apa nggak emosi? Nabi diam. Nabi nggak marah. Tapi dalam hati Anas mengatakan, saya akan pergi. Nah, Nabi ketika mau pergi, dia diperintahkan Nabi, di tengah jalan dia asik bermain sama teman-temannya. Namanya masih kecil Pak ya. Dia ngelihat temannya lagi bermain, dia nggak ikut main, cuma dia ngelihat asik. Tiba-tiba ada tangan yang penuh kelembutan di pundak saya. Setelah saya ngelihat ke belakang, ternyata Rasulullah tersenyum. Dia katakan, ya Anas, berangkatlah seperti apa yang saya perintahkan. Lalu dia mengatakan, wallahi demi Allah ya Rasulullah saya akan pergi. Tadinya doa Allah tidak mau pergi, sekarang Allah dia pergi. Lihat bagaimana akhlak lemah lembut. Kita kalau anak kita begini Pak, udah dijewer kali. Apa bilang apa? Hah? Dia bilang tadi aneh. Lihat bagaimana. Namanya anak kecil Pak. Tabiatnya masih suka begitu. Tidak seperti kita orang dewasa. Nah ini kita berlemah lembut kepada orang yang jahil Pak. Terutama mereka yang jauh dari agama. Nah ini kemudian juga at-tarafu' anil muamalati sayyi'ah bil misli. Hendaklah kita menghindari melakukan keburukan yang sama kepada orang yang melakukan keburukan kepada kita. Ya, karenanya hadirin yang belakang Allah Subhanahu, hendaknya kita betul-betul ya ada perkataan seorang salaf, kalau nggak salah Abu Dzar, ketika ada orang mencela dia. Ya, kata beliau, jangan larut dengan celaanmu. Jangan habiskan waktu untuk mencela kami. Karena kami adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan orang kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ya, jadi Abu Dzar tidak membalas celaannya. Dia hanya diam. Tapi dia mengatakan, jangan kau larut, jangan tenggelam jangan habiskan waktu mencela kami. Kami adalah kaum orang beriman, adalah orang yang membalas celaan dengan apa? Bertakwa, ketaatan kepada Allah. Ya, taib. Ketika Nabi SAW tidur di suatu peperangan, selesai perang, tiba-tiba ada orang kafir yang ngasih pedang di lehernya. Ya kan Pak ya? Nah, ketika Nabi terbangun, dia tanya, siapa yang mayyamna'uka? Siapa yang menolongmu? Ya, ini Allah. Nah, orang ini tergetar. Nah, kemudian Nabi ambil pedangnya, siapa yang? Tapi Nabi maafkan. Nabi memaafkannya. Kemudian ada wanita Yahudi juga Pak yang pernah ngasih racun Nabi SAW. Ya Nabi maafkan. Dia kemudian dihukum, dikisas karena sahabat yang lain ada yang meninggal. Kalau ada pun Nabi SAW sendiri memaafkannya. Ya, tapi karena dia dikisas karena ada 2 sahabat yang ikut makan kambing dan meninggal, kayaknya dikisas. Tapi ada pun Nabi memaafkan. Yang menyihir Nabi ada wanita laki-laki Yahudi. Dan Nabi tidak disebutkan dalam hadis, kata beliau ini, Nabi SAW tidak pernah menceritakan mana wanita laki-laki Yahudi itu yang telah menyihir saya. Padahal Jibril sudah tahu ini yang menyihir kamu. Tapi Nabi tidak membalasnya, Nabi tidak. Subhanallah. Ini akhlak yang baik. Kalau kita ada yang tahu kita ada yang ngasih tahu kita ini yang nyantet kita, udah habis dia. Jibril datang, ini yang ada wanita laki-laki Yahudi yang menyihir kamu ya Rasul. Setelah Nabi diruqyah oleh Jibril sembuh, Nabi tidak cari tahu laki-laki itu siapa dan dimaafkan. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, jika sholat subuh dan mendengarkan taklim di masjid, kemudian batal wudhu, kami wudhu lagi di masjid, apakah mengurangi pahala haji dan umrah jika kami sholat syuruk? Tidak sama sekali. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seorang yang duduk tertahan dari masjid kecuali dia seperti orang yang sholat, dianggap seperti orang yang sholat selama dia tidak berhadas. Jadi kalau kita seperti ini Pak, silakan pergi ke wudhu lagi, tidak ada masalah. Ini ada uzur yang dibolehkan. Ya. Jadi kalau ada gerakan yang dibolehkan seperti tadi Bapak sholat di sini toh, setelah kedengaran talim berpindah. Nah, perpindahan ini itu perpindahan yang dibolehkan karena ada uzur, ada hajat untuk itu. Maka ini tidak mengurangi pahala haji dan umrah. Ini ibu-ibu kita ini Masya Allah ya, sangat takut kehilangan pahala haji dan umrah Pak. Tolong suaminya, tolong hajikan dan umrahkan istri ini ya. Baik, yang kedua, jika sholat malam, keutamaannya apakah? Memperbanyak rakaat atau memperpanjang bacaan? Nabi SAW mengatakan sebaik-baik sholat malam tulul qanut, yang lama berdirinya. Itu yang terbaik. Namun, di zaman setelah Nabi SAW meninggal, para sahabat merubah. Ya, kenapa? Karena iman manusia sudah tidak seperti ketika Nabi SAW masih hidup. Maka diperbanyak rakaatnya,
tetapi panjangnya masih sama. Ingat ya, dulu di zaman Nabi sama, durasi waktunya sama, tarawihnya Pak ya. Cuma manusia cepat bosan kalau satu rakaat panjang banget. Ya, maka diperbanyak salamnya, tapi waktu berakhirnya sama. Jangan sampai 23 rakaat lebih cepat dari yang 8 rakaat. Nah ini baik. Nah ini. Jadi minimal sama Pak. Cuma manusia biasanya kalau banyak salamnya nggak terlalu capek Pak ya. Ya, jadi ya, tapi kalau yang terbaik sebetulnya yang lama berdirinya, itu yang baik, yang paling afdal. Kalau melakukan sendiri ya, tapi kalau di masjid-masjid berjamaah taraweh sebaiknya yang sering banyak ruku sujudnya, tapi durasi waktunya sama dengan yang 11 rakaat. Itu yang afdal, wallahu alam. Jadi yang afdal Ibu bukan memperbanyak rakaat, tapi memperpanjang bacaannya. Namun jika sekali-kali kita mungkin merasa aduh capek ya, maka lebih baik kita memperbanyak rakaatnya tapi sama waktunya dengan yang memperpanjang bacaannya. Karena memperbanyak rakaat itu membuat kita bergerak nggak ngantuk Pak. Ya nggak ngantuk, kemudian jiwa kita tidak mudah bosan. Coba Pak, coba misalnya 1 jam waktunya, sama-sama 1 jam sholat tarawih. Tapi kita 11 rakaat, berarti 1 rakaat bisa panjang bacaannya. Bosan atau tidak Pak? Waduh, ini kapan rukunya apalagi imamnya bacaannya. Ya capek deh ya. Nah ini kadang-kadang kita kalau seperti di Masjidil Haram sih enak. Ya. Taib. Pertanyaan terakhir, apakah boleh berimpak untuk masjid yang banyak amalannya tidak sesuai dengan sunnah? Sebaiknya bapak-bapak, kata Nabi, la ya'kul ta'amuka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah maka artinya bapak, bantuan kita ini sebaiknya tepat sasaran kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau kita ngasih sedekah, ada orang yang rajin sholat dengan yang tidak rajin sholat, Bapak pilih yang mana Pak? Yang rajin sholat dipakai untuk ibadah, mengalir pahalanya untuk kita Pak. Makanya Pak, banyak orang bantu anak-anak pesantren yang sedang belajar, banyak itu kenapa? Dia gunakan untuk belajar Pak. Ya, nah, maka tentu kaidahnya carilah tepat sasaran yang dipakai untuk kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau masih bisa. Ya. Kalau untuk jalan, untuk pembangunan ini selalu kita kasih Pak. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Allah tolong menolong dalam kebaikan. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Kita ya memang butuh ketegasan awalnya Pak. Mohon maaf. Kalau acara begini, kalau yang lain saya boleh bantu. Kalau ini mohon maaf Pak. Agak kesel juga awalnya Pak. Nah, tapi kan kita selalu bantu yang lain-lain sehingga dia nggak kesel. Tiap bulan 2 bulan kita kasih sembako, ya. Nah, tapi kalau acara ini kita katakan maaf. Nah, tapi kalau untuk pembangunan ini mereka suka masih kita kasih. Ya, saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.